Di awal episode 4, kita diperlihatkan ketika Ah Jin menolak menolong ayahnya yang saat itu masih hidup. Ah Jin menyalahkan si ayah karena telah membuatnya menjadi seorang sosiopat dan merenggut masa kecilnya yang berharga, yang katanya hal itu hanya bisa ditebus dengan kematian si ayah. Karena dari awal Ah Jin akan mengkambing hitamkan Pak Choi sebagai pembunuh ayahnya, Ah Jin lalu membuang Kupluk ke toilet dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Dan besoknya polisi langsung menangkap Pak Choi yang pasrah tanpa perlawanan. Ketika polisi menyelidiki kasus tersebut, Ah Jin bersaksi kalau Pak Choi telah menyerang ayahnya. Sementara Pak Choi terlihat kebingungan dan hanya bisa menerima tuduhan Ah Jin karena memang dialah yang melakukannya. 전 스토킹범인 줄 알았어요. Di kantor polisi, Pak Choi membeberkan kejadian semalam ke penyidik. Alasan kenapa dia mengayunkan tongkatnya adalah karena dirinya mengira si ayah yang memakai kupluk sebagai penguntit, sebab beberapa hari terakhir Ah Jin dikuntit pria yang memakai kupluk yang sama. Mendengar penjelasan Pak Choi, penyidik memberitahunya kalau di TKP tidak ditemukan kupluk yang diceritakan. Sementara itu, Ah Jin terlihat berbohong dengan mengatakan kalau dirinya tidak pernah melihat kupluk tersebut. 베이지색 비닐을 쓰고 있었어요. 처음부터 본 적이 없어요. Alasan kenapa saat itu Pak Choi langsung pergi setelah memukul si ayah adalah karena Ah Jin melarang Pak Choi menghubungi polisi dan memintanya agar segera pergi, sementara Ah Jin akan membereskan kekacauan yang terjadi. Bingung sekaligus merasa bersalah karena telah memukul ayah Ah Jin, seolah tersihir oleh kata-kata Ah Jin, Pak Choi akhirnya pergi dari sana dan sampai saat ini pun dia masih belum menyadari kalau dirinya telah diperdaya oleh Ah Jin. 제가 무슨 짓을 한 건지. Alangkah beruntungnya Ah Jin, kasus ini ditangani oleh seorang polisi korup. Ketika si polisi mendapat telepon dari pihak Pak Choi, dia berencana menjadikan Ah Jin sebagai pembunuh ayahnya dan ternyata obrolan mereka direkam langsung oleh Ah Jin. 맨날 맞고 살았. 우발적인 살인 사건. Tak hanya itu, Ah Jin juga memotret suap yang dilakukan oleh si polisi. Tanpa diduga, ketika mengunjungi rumah Ah Jin, si polisi menemukan bukti penting yang akan menjerat Ah Jin, yaitu potongan benang dari kupluk yang sebelumnya diceritakan oleh Pak Choi. Ketika Ah Jin ditangkap, walau semua yang dikatakan si polisi benar adanya, Ah Jin terlihat santai dan mulai memutar otak. Dia lalu meminta seorang detektif untuk memeriksa ponselnya. 사진첩이랑 Dengan adanya bukti rekaman audio dan foto, Ah Jin hampir berhasil membuktikan kalau si polisi telah disuap. Beruntungnya, si polisi telah mengamankan uang suapnya, dan dengan kejadian barusan, kini dia semakin ingin memenjarakan Ah Jin. 아이 근데 갑자기 누가 찢은 거야? 날 물먹이려 그랬다. 너 범인 만들 거야. Sempat melihat Ah Jin di kantor polisi ketika menangani kasus artisnya, asisten Miri mengunjungi Ah Jin menawarkan kesepakatan jika Ah Jin mau menjadi artisnya, Miri akan membebaskan Ah Jin dari segala tuduhan dan Ah Jin hanya diberi waktu untuk berpikir sampai jam 6 pagi. 대표님 6시 전에 기상하시는데 Tak diduga Junso yang telah bebas di hari kematian ayah Ah Jin tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi. Junso membuat skenario seolah dirinya lah yang telah membunuh ayah Ah Jin. Padahal sebenarnya saat itu Junso juga ketakutan ketika melihat si ayah sudah tewas di tangan Ah Jin. Berkat Junso yang rela mengorbankan diri masuk bui menggantikannya, kini Ah Jin dibebaskan dari penjara. Setelah menyelidiki pernyataan Junso, polisi menemukan bukti bahwa Junso telah berbohong.
Tapi anehnya kasus itu tiba-tiba ditutup dengan Pak Choi sebagai tersangka utama. 자신이 죽인 걸로 대신 뒤집어 쓰려고 사건을 조작했잖아. 지금 덮여 씌우지 마. 최종호에 의한 둔기 사례로 마무리돼서 Rupanya itu semua adalah ulah Miri yang memiliki koneksi di kepolisian. Dengan begitu mudahnya Miri menjebloskan si polisi korup dan menjadikan Pak Choi sebagai tersangka utama supaya Ah Jin bisa bergabung dengan agensinya. 사람은 누명을 벗는 것도 부모님께 진 빚을 어떻게 갚으면 되는지. Miri hanya mengajukan satu syarat kepada Ah Jin, yaitu agar Ah Jin menjauhi Junso. Karena menurutnya dia akan menjadi artis yang sangat terkenal, maka dari itu Ah Jin harus memutuskan hubungan dengan Junso supaya masa lalunya yang kelam tak akan terungkit lagi. Bahkan berkas kasus di kepolisian pun sudah diamankan oleh Miri. Sebelum pergi ke agensi, Ah Jin terlebih dahulu menemui Junso. Di sana Junso marah dengan keputusan Ah Jin yang tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dia bahkan mengutuk Ah Jin yang memanfaatkan Pak Choi demi untuk melakukan pembunuhan itu. 너 벌 받을 거야. 아마 매일이 오늘처럼 피곤한 삶을 살게 되겠지. Tak peduli dengan semua perkataan Junso, Ah Jin langsung memutuskan hubungan dengannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mari. 다신 나 안 본다는 말이야. 가장 외롭고 어차피 난 태어나서 단 한 번도 Di akhir episode kita diperlihatkan begitu melejitnya karir Ah Jin yang langsung terkenal dan menjadi primadona di abad ini. 대가진이 브랜드 평판 화제성 물로 가득한 하루하루를 보냈어. 시감을 지키고 있는 영화 나이스